من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد قبل كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد عند كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد بعد كل كلام اللهم صل على سيدنا محمد على الأسماء والأبصار أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين حاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kita nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat mata. Coba kita pikirkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita mata, seandainya kita lahir dalam keadaan buta, bagaimana kami tersisa kita di dunia ini? Kita tidak bisa melihat. Maka bagaimana kita bersyukuri nikmat mata ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita kaki. Bagaimana kita menggunakan kaki kita ini untuk di jalan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk salat. Kita bersyukuri hadirin. Cara bersyukuri adalah menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taala ini adalah nikmat yang besar yang patut kita syukuri hadirin. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita ke alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menaruh kita di al-ruh. Yang mana di al-ruh ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ruhnya orang beriman, orang kafir dikumpulkan menjadi satu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ruh, "Alastu rabbukum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian?" Maka ulama mengatakan bahwa makna Rabb di sini ada tiga, yaitu yang pertama Al-Khaliq yang Maha menciptakan, Al-Malik yang Maha memelihara, Ar-Raziq yang Maha merezeki. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada ruh tersebut, "Alastu rabbukum? Bukankah engkau, bukankah aku adalah Tuhan kalian?" Maka ruh-ruh di situ menjawab, "Bala syahidna." Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau lah yang menciptakan kami, Engkau lah yang memelihara kami, Engkau lah yang memberikan kami rezeki. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan tubuh kita dinyatakan lagi di alam rahim. Yang mana alam rahim ini ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tangan kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, untuk apa ini ya Allah? Di sini tidak bisa memberikan ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di kaki, kita mengeluh lagi kaki. Ya Allah, untuk apa kaki ini ya Allah? Di sini tidak bisa berjalan ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita mata, kita mengeluh lagi kaki. Ya Allah, untuk apa kata ini ya Allah? Di sini tidak bisa melihat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita diantarkan ke alam dunia ini, barulah kita sadar, oh ini fungsinya mata, ini fungsinya kaki, ini fungsinya tangan. Begitu juga hadirin dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa salat ini Allah menghabiskan waktu saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita zakat, memerintahkan kita haji, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa zakat dan haji ini Allah menghabiskan harta saja.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kita keluar dari Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? 4 bulan, 40 hari, 3 hari menyayangkan waktu saja. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengeluh? Karena pada saat ini kita tidak tahu fungsinya salat itu apa, fungsinya zakat itu apa, dan fungsinya haji itu apa. Yang kita ketahui saat ini adalah fungsi pangkat, harta dan jabatan. Sehingga yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita usahakan, yang kita bicarakan, bagaimana saya ini mempunyai pangkat yang tinggi, bagaimana saya ini mempunyai harta yang banyak, dan bagaimana saya ini mempunyai mobil yang mewah, dan bagaimana saya ini mempunyai istri yang cantik. Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke alam kubur, baru kita sadar, oh ini ternyata fungsinya salat, ini ternyata fungsinya zakat, ini fungsinya haji. Perkara yang kita banggakan di dunia ini adalah pertama kali yang dipisahkan Allah Subhanahu wa taala dari kita ketika kita masuk ke alam kubur. Maka betapa